Kenapa pilih subuh? Karena saya pernah susah, pernah bangkrut, pernah babak belur, dihina orang, difitnah, banyak utang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi SMK ini membahas apa? SMK ini lebih banyak mentadaburi tentang kehidupan. Jadi pertama sebelum saya masuk, mungkin ada yang baru kenal, SMK ini lebih banyak bicara tentang menemukan pelaku. Jadi gini ayah bunda, 2010-2011 saya tuh di Malaysia sedang ngambil kuliah S2A, gitulah kira-kira asbabun nuzulnya. Jadi sambil kuliah tuh saya jangankan untuk beli makan gitu ya, minum air putih itu tak ada duit. Kalau yang pernah nonton video saya mungkin cerita saya beli dikasih orang burger gitu terus makan dalam kondisi lapar, dan itu beli air putih itu cuma 20 sen di Malaysia tuh. Tak ada duit. Balik ke Pontianak 2012 kondisi minus dan saya bingung gitu. Macam mana cara memulai kehidupan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Baker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk orang tua saya, keluarga saya yang ada di Pekanbaru ini yang jadi wasilah hadirnya SMK ini. Jadi SMK ini ayah bunda, abang kakak, namanya Subuh Menggapai Keberkahan. Saya belajar dan berbagi gitu ya di SMK ini dari 2012. Setiap subuh. Walaupun satu orang saya tetap ngajar membahas satu ayat, mentadaburi satu dua ayat. Nah, kenapa pilih subuh? Karena saya pernah susah, pernah bangkrut, pernah babak belur, dihina orang, difitnah, banyak utang, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada, langsung connect biasanya. Tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa tidak bisa. Tidak bisa, tidak apa-apa. Kabelnya biasanya. Kalau selama ini HDMI langsung connect. Atau coba ganti kabel. Jadi SMK ini membahas apa? SMK ini lebih banyak mentadaburi tentang kehidupan. Jadi pertama sebelum saya masuk, mungkin ada yang baru kenal, SMK ini lebih banyak bicara tentang menemukan pelaku. Jadi gini ayah bunda, 2010-2011 saya tuh di Malaysia sedang ngambil kuliah S2A, gitulah kira-kira asbabun nuzulnya. Jadi sambil kuliah tuh saya jangankan untuk beli makan gitu ya, minum air putih itu tak ada duit. Kalau yang pernah nonton video saya mungkin cerita saya beli dikasih orang burger gitu terus makan dalam kondisi lapar, dan itu beli air putih itu cuma 20 sen di Malaysia tuh. Tak ada duit. Balik ke Pontianak 2012 kondisi minus dan saya bingung gitu. Macam mana cara memulai kehidupan ini?
Apa yang harus saya lakukan? Karena mama saya bilang, bang balik. Ayah saya sudah meninggal, mama saya suruh balik. Waktu itu saya tidak punya pikiran lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat, saya balik. Mulailah ngerintis infak beras, mulailah saya kenal dengan anak yatim, mulai saya kenal dengan Masjid Kapal Munzalan, mulai saya keliling-keliling ngajak orang untuk ayo melakukan 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Coba. Biasanya enggak. Langsung connect. 3M yang saya buat itu 2012 karena tanda kutip ya bunda ya, saya marah gitu. Ngapa orang-orang selama ini jadikan anak yatim tuh, ini bisa setuju bisa enggak ya. Saya marah waktu itu gara-gara ngelihat anak yatim itu di tempat saya. Ini bukan di sini ya, di tempat saya. Di mana? Di mana kejadiannya? Ah, tempat saya. Anak yatim tuh jadi aksesoris acara. Jadi apa? Langsung connect biasanya. Biasanya anak yatim jadi aksesoris acara. Maksudnya gimana? Ketika bulan Ramadan, itu semua anak yatim, pondok pesantren, panti asuhan full book. Penuh di booking. Naik pick up jam 2 siang, panas-panas, sampai ke rumah orang kaya atau sampai ke kantor, habis itu duduk di belakang, nanti acara selanjutnya, santunan anak yatim. Sini anak yatim, kasih amplop, usap-usap kepala, katanya kan gitu kan, bisa suruh balik. Entah dia sholat maghrib ke tada, entah dia isya ke enggak. Saya bilang begini ke nganu anak yatim nih, saya buka Quran rupanya enggak begitu. Marah saya, tapi ya orang miskin. Ngomong benar pun dianggap kentut. Karena iman orang hari ini di mata. Saya coba waktu itu mau ngangkat narasi ini, ya orang bilang kau siapa gitu. Betul enggak Bapak Ibu? Yang baru pertama kali ketemu saya ada enggak di sini? Ada enggak? Takutnya saya ngomong, Bapak Ibu tak kenal siapa saya gitu. Nanti malah saya dari Pontianak, Masjid Kapal Munzalan. Hari ini ada salah satu program, Masjid Kapal Munzalan itu kecil masjidnya, cuma 11 meter kali 17 meter. Masjid Kapal Munzalan hari ini dengan izin Allah, jadi saya ini ngurus masjid, kerjaannya marbot masjid, kerjaan utama marbot masjid, guru ngaji kampung, karena memang di dalam gang, 11 meter kali 17 meter. Alhamdulillah atas izin Allah, Masjid Kapal Munzalan yang saya sedang urus, tempat saya berkhidmat, itu sekarang jadi wasilah untuk makannya anak yatim penghafal Quran. Ada kurang lebih 500.000 anak yatim penghafal Quran se-Indonesia, Aceh sampai Papua, 6.800 pondok pesantren, panti asuhan dan lain-lain yang terima manfaat beras setiap bulan. Ya adalah mungkin sekitar 700 sampai 800 ton per bulan. Orang bilang hebat, saya bilang itu jauh sekali. Karena kebutuhannya satu anak yatim itu 7 kilo makannya. Dikali 500.000 berarti harus ada 3.500 ton seharusnya. Nah di Pekanbaru ada teman-teman, ada Bang Miko, ada Bang Reza, dan kawan-kawan lain yang menggerakkan. Dan saya bilang, ayo Miko, Reza gerak, anak yatim di Pekanbaru ada. Nanti kalau Allah tanya, ngapa ada anak yatim tak bisa makan di Pekanbaru? Saya bilang sama Allah, KTP saya Pontianak ya Allah. Yang harus jawab adalah orang Pekanbaru. Mohon maaf ayah bunda, pernah dengar cerita pelacur yang ngasih minum anjing? Itu kerjanya, mohon maaf ya, kerjanya perempuan itu pelacur. Cari duit dengan cara yang haram. Ngasih minum anjing. Allah ampunkan dosanya, Allah selamatkan. Saya bilang, kita mulai dengan 3M tadi itu. Apa perintah Quran? Akroma yukrimu, memuliakan, melayani, membahagiakan. Dan saya bilang kita ganti patternnya. Dan Masya Allah, Tabarakallah,
Jadilah tuh sedekah akbar, jadilah gerakan fakberas, jadilah program-program yang macam-macam atas izin Allah. Itu diinisiasi oleh sebuah masjid kecil di dalam gang, namanya Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Nanti ayah bunda abang kakak kalau mau lihat. Nah, kita juga mengawal beberapa masjid mitra untuk program masjid multifungsi. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat. Kita punya 800 guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah yang rutin dapat hadiah dari Masjid Kapal Munzalan. Ada sekitar 2.000 masjid mitra yang hari ini juga belajar bersama-sama, bergerak bersama dengan Masjid Kapal Munzalan. Ada yang masjid sandang, ada yang masjid apa. Jadi bikin masjid semua orang insya Allah saya yakin bisa. Tapi memakmurkan masjid itu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Nah, ayah bunda, abang kakak yang baik, saya pagi hari ini lagi nimbang-nimbang gitu. Karena biasanya SMK tuh materinya nyambung gitu. Dari materi kemarin sama hari ini. Ayah bunda ada standby Quran enggak? Ada? Atau Qurannya udah di luar kepala semua? Karena saya enggak mau bahas apa kata saya. Kalau kata-kata saya pasti salah. Tapi kalau firman Allah enggak mungkin salah. Setuju enggak? Gitu ya? Enggak bisa mas? Enggak apa-apa ya udah. Enggak apa, aman. Oh ya udah. Laptop saya itu di cover tadi. Oh, coba nanti ambil laptop. Enggak usah lah, enggak apa. Biasanya langsung connect. Enggak apa-apa, enggak apa. Dah. Pasti ada hikmahnya. Ada bang kakak, kemarin saya bahas, karena materinya saya enggak mau, kalau mungkin yang udah pernah kenal atau kenal dekat gitu ya, atau mungkin tahu gitu, saya biasanya bilang, saya izin nyampaikan hitam putih gitu. Hitam, hitam, putih, putih. Ini perenungan saya kemarin beberapa hari yang lalu membahas tentang ayat surat Al-Baqarah surat kedua ayat 266. Abang kakak mungkin boleh buka, maka tadi saya berharap ini bisa, tapi Masya Allah, coba ya bismillah. Kalau ini infokusnya bisa, kita bisa ngelihat. Coba di, kalau di sininya udah connect. Biasanya ada apa source input gitu. HDMI, tuh geser aja. HDMI 1, HDMI 2. Antara dua. Abang kakak dapat Al-Baqarah 266. Sifat asli manusia ya. Sifat asli manusia. Kemarin saya ngomong, abang kakak lihat hari ini ujian manusia itu tak habis-habis. 1, 2, 3. Nomor 1 uang, nomor 2 jabatan, nomor 3 perempuan. Maka disebut sama Zainuddin MZ dulu, harta, tahta, wanita. Kalau jomblo ujiannya bukan wanita, kuota. Saya lihat kenapa orang udah punya duit masih mau lagi, udah punya jabatan masih gila lagi, udah punya perempuan masih lagi. Ternyata penghubung antara 3 ini, harta, tahta, wanita ini 1. Rakus. Apa? Greedy. Mau lagi, mau lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu sifat asli kita. Apalah sifat asli kita? Sifat asli kita rakus.
Maka Allah buka dengan kalimat di Al-Baqarah. Udah buka belum Al-Baqarah? Apa bunyinya? Ayat ini turunnya di Madinah. Berarti kalau ayat turun di Madinah itu ayat-ayat yang sebenarnya sahabat itu udah tahu gitu. Cuma lagi kadang-kadang teguran Allah tuh, ngapa kita nih drop, ngapa kita nih futur, ngapa kita lupa lagi hal-hal basic gitu. Ayat-ayat di Madinah tuh biasanya begitu isinya. Kalau Makkiyah itu jelas karena belum tahu, baru masuk Islam 13 tahun pertama. Tapi kalau ayat yang turunnya di Madinah 10 tahun terakhir, itu biasanya Allah merimain dengan sangat keras. Dibuka dengan kalimat ayawaddu ahadukum. Ayawaddu tuh sama kalau bahasa di warung kopi tuh, bro, mau bisnis tak? Mau income tambahan tak? Kalau bahasa kita biar agak keren, mau cash flow baru enggak? Dia udah kaya nih, udah banyak duitnya. Tapi ketika ada yang nawarkan, Pak, mau cash flow baru enggak? Ada peluang bisnis bagus nih. Naluri, insting, greedy atau rakusnya muncul. Apa? Ini gampang, Pak. Bapak tinggal investasi saja di perusahaan kami. Bapak masukkan uang ke sini, nanti setiap bulan Bapak dapat untung. Berapa invest? Ya enggak usah besar-besar. 10 juta aja dulu. Nanti bulan depan Bapak langsung nikmati hasilnya. Ini diinvestasikan kemana? Ada perusahaan kami, Pak, diinvestasikannya di luar sana. Masuk duit 10 juta, keluarlah duit kita. Masuk 10 juta, bulan pertama langsung dibayar 1 juta. Pak, 10% nih Pak. Bisnis mana yang menjanjikan omset, pengembalian, profit, sharing 10%? Ini besar Pak. Bulan pertama 10%. 10 juta masuk, 1 juta keluar. Bilang sama istri, mah benar nih bisnis nih. Bulan kedua ditransfer lagi 2 juta. Bulan ketiga ditransfer lagi 3 juta total selama 3 bulan. Dia mulai bilang, mah benar nih tiap bulan kita ditransfer. Akhirnya si marketingnya datang lagi, Pak, jangan cuma 10 juta Pak. Kalau Bapak masuk 10 juta cuma sejuta-sejuta terus. Tambah Pak. Ngobrol sama istri, 3 bulan kita dikasih kok. Gimana nih? Ya udahlah, tambah chip in. Apa yang terjadi? Masukkan lagi 100 juta. Total 110 juta. 110 juta, ambil 10%-nya berarti yang 1 juta tadi berjalan terus nih. Yang satu lagi 10 juta. Udah connect. Alhamdulillah. Doa dari banyak orang. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Mau bisnis enggak? Mau untung enggak? Mau profit enggak? Bulan pertama dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga dibayar, bulan keempat nomor yang Anda tuju sedang digadai. Yang celakanya, duit itu bukan kita sendiri. Kita ngajak kawan. Perusahaannya hilang. Si marketing tadi entah kemana. Kita yang pasang badan. Hilanglah si antu belau tuh. Kita yang pasang badan. Niat mau investasi. Abang kakak tahu duit itu dari mana? Dari duit kita. Ambil 100 juta dari punya kita, 10 juta dibalikkannya, 10 juta dibalikkannya, 10 juta. Anggaplah dia balikkan cuma 30 juta. Masih song berapa? Masih untung berapa dia? 70. Begitu cara main investasi bodong. Apa yang dimainkan? Greedy. Lalu dengan dalih, tuh bapak dosen ini ikut kok, bapak pengusaha ini ikut kok, kau kenal om itu aja ikut dah. Dia pakai orang-orang berpengaruh untuk pengaruh. Inilah tawaran dari Allah. Ayawaddu ahadukum
antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Zaman itu belum ada kelapa sawit mungkin. Maka contoh yang paling enak dicontohkan Allah sesuai dengan pemahaman orang pada saat itu, kurma dan anggur. Investasi apa nih? Investasi kebun, pasif income. Hari ini orang saudagar sawit, punya ribu-ribu hektar. Beginilah tawaran Allah. Mau? Saya langsung bukakan tadaburnya ya. Ditawarkan bisnis, additional income. Mau? Semua akan jawab mau. Kebun, kurma, anggur. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ah, itulah bahasa sekarang tuh. Cash flow, saham, investor, market, omset, margin, aset, profit, dan seterusnya. Saya kasih tulisan putih, lancar di awal. Ciri-ciri barang riba, ciri-ciri penipu, itu omsetnya enggak gini. Dia gini. Gimana? Jangan kaget, baru datang tiba-tiba langsung buka cabang, langsung besar, grand openingnya penuh, viral kemana-mana. Biasa. Polanya selalu begitu. Jadi kayak Al-Quran tuh alif lam mim. Biar orang nengok dulu. Saya bilang tadi kan kerjaan utama saya guru ngaji dan masih sampai sekarang, mudah-mudahan sampai mati, ngajar tiap hari, tiap subuh. Oh, di sini kalau syuruk sholat dulu atau setelah kajian? Saya ngikut ya, kalau misalnya sholat gitu. Soalnya ada beberapa masjid yang saya datang tuh, mereka minta break. Sholat dulu Ustaz. Kita gimana? Oh, siap kajian. Oh, siap tuh setelah ya? Setelah. Kalau saya di Pontianak tuh siap tuh berarti segini. Kalau di Sumatera ini siap tuh setelah gitu. Boleh lanjut? Lanjut ya. Kerja sampingan itu saya konsultan perusahaan. Jadi saya punya juga bisnis, saya dampingi juga beberapa corporate perusahaan-perusahaan yang hari ini mau didampingi, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Artinya saya pilih perusahaannya yang memang betul-betul mau kita dampingi. Alhamdulillah dengan izin Allah, begitulah polanya. Dari mulai yang omset puluh-puluh juta sampai yang ratusan miliar bahkan triliun. Masya Allah tabarakallah, benar janji Allah itu. Saya ambil kesimpulan sederhana, dosa, maksiat itu mengundang azab. Saya ulang sekali lagi. Dosa, maksiat mengundang azab. Jangan coba-coba main-main sama Allah. Musuh kita atau yang mau kita lawan atau Allah Rabbul Alamin ini terlalu kuat untuk kita lawan. Kau kecil tak ada apa-apa. Asli. Tak ada tempat untuk orang sombong. Jangan pernah coba-coba nak ngelawan Allah. Karena banyak yang hari ini bahasanya, saya gini-gini aja, main perempuan apa, tetap gak kaya Ustaz. Saya bilang, tinggal tunggu waktunya. Dia dilambung sama Allah, dibanting. Ada namanya istidraj, azab berbalut nikmat. Apa? Nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, main perempuan jago, harta haram bantai, sogok sana, sogok sini, bawah meja, di balik meja, atas meja, semua. Tapi kalau kehidupan sehari-hari kita nengoknya tak ada tampang ahli maksiat itu nggak nampak. Bagus gitu, soleh kayaknya. Jadi kalau nengok image di masyarakat, inna atau innakal kausar lah pokoknya. Begitu tahu kelakuan asli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah ya? Mau bisnis, mau investasi kata Allah, tapi lihat ayat Qur'annya. Al-Baqarah 266. Apa Allah bilang di Al-Quran? Tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullis samarat. Semua yang diharapkan dari bisnis
Allah kasih semuanya. Apa tadi? Omset, cash flow, datang investor. Ada orang tiba-tiba, wah bagus ya bisnis kamu dek ya. Bapak boleh nggak chip in juga? Ikut dong Bapak main saham di sini. Ikut investasi juga. Bapak ada duit nganggur nih, 20 miliar di bawah bantal misalnya. Ikut invest. Masuk. Semua kebaikan Allah kasih. Wa asobahu al-kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Sampailah akhirnya hari berganti, waktu berlalu. Satu persatu organ tubuh mulai mengirim sinyal. Mata yang tadinya terang sudah mulai kabur. Rambut yang tadinya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Tadinya rebonding sana, rebonding sini, ya kan? Sudah mulai pakai jilbab, dah tutup. Ngapa pakai jilbab, Bu? Malu saya. Jadi jilbab itu bukan karena syariat, bukan. Nutup uban. Itu di kampung saya. Di mana? Nggak ada di sini. Tenang ya, Bapak Ibu jangan tersinggung. Saya nggak ngomong orang sini kok. Saya ngomong di kampung saya. Di mana? Nah. Wa asobahul kibar. Bisnis sudah jalan, running, punya karyawan, punya SDM, bisnis besar, cabang di mana-mana. Asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Ngapa Om kayak pusing benar Om? Itulah Lukman. Doakan Om ya. Anak Om tuh tengok tergeletak game online. Yang di situ main slot. Berapa habis Om? 500 juta dah Om jual mobil tuh untuk nombokkan utang dia tuh. Yang itu Om, itulah sedih. Hamil di luar nikah sama pacarnya. Ini sinyal dari Allah. Saya tidak nakut-nakutkan, saya ngomong begini, saya temui orangnya. PHK. Saya nulis buku Mustahil Miskin itu intinya 3 masalah orang. Penyakit, hutang, keluarga. Kalau masih muda, kau kerja di mana? 30-an. 40. Bisnis apa sekarang? 50. Berapa cucu? Umur 50 pertanyaannya sudah? Berapa cucu? Ngobrol habis ngomong cucu, umur 50, 60 sudah mulai. Kau berobat di mana sekarang? 60, berobat di mana? Umur 70, kau siapa kata dia. Paham enggak? Paham enggak nih? Begitu umur 70 dia nanya apa? Kau siapa? Pikun dah. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Begitu naik di puncak, lagi keren-kerennya, anak keturunan berantakan. Penyakit, hutang, dan masalah keluarga. Suami bagus, istri error. Istri solehah, ratunya majelis taklim, suami sangsut. Suami istri betul, bagus, panutan, orang terhormat. Anak konslet. Ada semua ustadz di Quran, ada suami baik, istri error. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya konslet. Istri solehah, suami error. Siapa? Asiyah dan Fir'aun. Jadi ibu-ibu, ada yang suaminya kayak Fir'aun? Nah, enggak usah lebay ya, biasa aja. Ngomel-ngomelnya sedang-sedang. 5M, ibu-ibu. Di kampung saya, di mana? Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Tapi itu di kampung saya. Di mana? Di sini, solehah semuanya apa? Ibu-ibunya solehah semuanya. Jadi suami error ada contohnya, istri error ada contohnya. Suami istri bagus, anak konslet.
wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Bapak Ibu yang ada urusan enggak apa-apa. Silakan lanjut. Apa yang terjadi ayah bunda abang kakak? Wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata-kata yang Allah pilih. Ayo buka mulutnya, ikut saya. Fa asabaha. Niatkan sambil hafal. 1 huruf kata Rasulullah 10 kebaikan. Jangan pelit-pelit buka mulut. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lihat struktur Qur'annya. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ada kata-kata apa? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ingat? Coba ulang. 1, 2, 3. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Udah ya? Coba lihat terjemahannya. Inilah Bapak Ibu Abang Kakak, saya lagi emang kampanyekan juga untuk anak-anak muda belajar bahasa Arab. Karena apa yang diterjemahkan di Quran kadang tidak mewakili makna yang asli. Di sini bisa bahasa Arab semuanya? Alhamdulillah ya. Arab maklum, Arab cemas. Arab beneran lah insya Allah ya. Apa di situ? Di situ diterjemahkannya, lalu ditiupkan angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Dzurriyyatun du'afa diterjemahkan anak-anak yang masih kecil. Saya bilang enggak begini harusnya terjemahannya. Du'afa itu artinya anak cucu keturunan yang lemah. Apanya lemah? Lemah syahwatnya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, tauhidnya. Duit banyak, bisa main handphone, lulusan luar negeri, sholat jenazah tak ngerti. Ngapa enggak sholatkan bapak? Tak tahu. Lulusan Australia, teknik sipil hebat, pintar. Nyolatkan jenazah bapaknya enggak bisa. Mandikan jenazah orang tuanya tak ngerti. Ayah bunda, saya kalau tengok mukanya ini orang ada semuanya insya Allah ya. Betul kan? Ada duit, ada iman, ada semua. Ada ustadz terkenal, Ustadz A misalnya gitu. Dengan anak kandung. Ada yang punya anak sini? Kalau suruh milih, kalau ayah bunda nanti meninggal dunia, makasih Zah. Ada ustadz terkenal, kalau seandainya ayah bunda meninggal dunia, pilih mana? Disolatkan jenazahnya oleh ustadz terkenal atau anak kandung sendiri? Ayo. Hah? Begitu sampai waktunya itu, anak kandung kita dorong-dorongan. Kaulah. Nyolatkan jenazah suruh orang lain. Suruh marbot masjid, suruh yang lain. Tapi warisan dia paling depan ngerebut. Fakta atau mitos? Ada enggak di sini? Ini sih kejadian di kampung saya. Di mana? Ini yang Allah bilang walahu dzurriyyatun du'afa. Di Quran diterjemahkan anak yang masih kecil-kecil. Enggak gitu terjemahannya. Tak sholat. Sedih orang tuanya. Ngapalah anak-anak aku nih. Nah, mulai goyang. Ujian pertama. Jadi ujian terberat datang dari orang terdekat. Coba diulang. Kok anak-anak aku begini? Ditambah ayatnya asobaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lihat kata-kata asoba yusibu. Abang kakak, dalam bahasa Arab, kata-kata asoba yusibu itu menunjukkan sesuatu yang datang menimpa secara tiba-tiba. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa ditunda, nggak bisa dihindari.
Saya pernah cerita tentang gempa Palu. Ada orang sekeluarga. Gempa Palu tuh 2019 ya? Atau 2018? 7,2 skala Richter. Gempa. Sekeluarga dengan izin Allah selamat dari gempa Palu. 7,2. Karena kondisi lagi goyang, ada gempa susulan, sekeluarga ini memutuskan untuk pindah ke Makassar. Dari Palu ke Makassar itu perjalanan lebih dari 10 jam. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Asoba yusibu. Mobil yang mereka tumpangi sekeluarga, supirnya ngantuk. Akhirnya slip, kecelakaan, meninggal dunia di tempat satu keluarga. Supirnya meninggal dan sekeluarga itu juga meninggal. Selamat dia dari gempa Palu 7,2? Selamat enggak? Tapi dari kematian? Dari kecelakaan? Tak bisa. Kau bisa lari dari gempa tapi kau tak bisa lari dari kematian. Itu namanya asoba yusibu. Jadi kalau abang kakak buka Quran, dapat kalimat asoba alladzina idza asobathum musibah. Pernah dengar? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar kata-kata asoba? Itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, unpredictable. Lagi di puncak bisnis, tadi ingat, kalau dari barang riba, gimana mulainya? Seng naik ke atas, betul? Lagi enjoy, si owner katanya, bisnis jalan, owner, jalan-jalan lagi di luar negeri dapat telepon. Pak, bagian finance kita resign. Pak, bagian marketing kita berhenti. Pak, kepala gudang kita mencuri. Om, yang jaga kebun berkhianat, dijualnya tanah kita. Langsung pusing lah pala Batman. Luar negeri yang katanya Jerman, yang katanya Belanda, yang katanya mana, hilang nikmat jalan-jalan gara-gara dapat berita. Itu namanya asobah yusib. Maka saya pakai istilah kemarin tuh pasti kena.com. Apa? Apa yang Allah kenakan? Allah bilang di situ asoba fa asobaha i'sarun. Ayah bunda, i'sarun itu artinya angin yang sangat kencang. Angin itu membuat pohon yang kuat jadi bergoyang. Abang kakak ibarat pohon, ini tadaburnya. I'sar itu sesuatu yang menghantam dengan kuat. Gitu. Bergoyang. Apa yang digoyang? Pertama fisik. Nggak mempan goyang fisik, kena lagi terpaan, jiwa yang digoncang. Maka angin yang bergoyang ini bisa berbentuk masalah, bisa berbentuk fitnah, gosip, gibah, diomongkan orang, dibilang begini, dibilang begitu. Awal-awal saya ngeritis infak beras tuh gitu gak omongan orang. Hati-hati Pak, Bu. Kalau sama dia tuh nanti duit infak kita dia yang makan. Nyumbang ndak, ngasut orang. Saya rasa mau saya lempar duit tuh ke muka orang tuh. Tapi saya lagi miskin kan. Tak boleh gak? Kalaupun dah kaya pun tak boleh gak? Begitu Nabi Muhammad. Tak nyontoh kan. Saya diam ya lah. Itu 2013, 2014. Fa'asobaha i'sarun fihi nar. Ada kata-kata apa? Narun. Saya buka googling kemarin. Bapak Ibu ternyata di dalam dunia alam kita ini ada angin yang mengandung api. Namanya fire nado. Apa namanya? Coba buka. Fire nado. Vire nado. Dapat enggak? Ada angin yang disertai dengan percikan api. Ada. Fire nado, betul. Bukan Fire Nando ya, bukan.
fire nado namanya. Ada tornado, ada fire nado. Betul? Itu di Quran pakai istilah i'sarun fihi nar. Kata-kata nar itu artinya ya bunda api kalau terjemahan letterlock. Tapi nar itu sesuatu yang bersifat panas. Panas. Sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi reaksioner, temperamental, gelisah, overthinking, baperan. Tadi malam saya ngomong sama beberapa pengusaha Pekanbaru, MB, miskin baperan. Apa? Udahlah miskin, secara bisnis, mental, jiwa, baperan. Orang beli mobil, dia masuk dalam mobil ambulan. Orang beli rumah besar, dia masuk rumah sakit. Orang beli tanah, dia masuk dalam tanah. Orang naik gaji, dia naik juga tensi darahnya. Itu namanya MB, miskin baperan. Nggak ada di sini. Nggak ada ya? Aduh, mana ada? Orang sini ini soleh-soleh semua. Saya nengok muka-muka ahli surga semuanya nih. Masuk surga bulat-bulat semuanya insya Allah. Istilah Pontianak tuh masuk surga bulat-bulat tuh bighairi hisab gitu. Amin. Nggak ada yang amin gini. Masih mau tinggal di dunia gak? Saya doakan orang masuk surga tuh amin. Boleh Bapak duluan, saya bilang. Saya terakhir atau saya terakhir Bapak yang duluan. Janganlah Ustaz. Padahal syarat untuk ketemu Allah tuh harus mati dulu. Jadi dia mau masuk surga tapi tak mau mati. Ini orang cuman ya. Udah ya. I'sarun fihi narun fahtarakot. Tadi saya cerita Bang Kakak, 2012 saya punya prinsip tuh begini. SOSKS. Apa? Apa prinsip saya waktu itu? Ini cerita saya ya. Saya membongkar aib saya sendiri. Saya cerita keburukan saya. Saya kenapa cerita di SMK ini? Niat saya supaya orang Bapak Ibu Abang Kakak jangan mengulang kebodohan saya. Apa yang saya lakukan? SOSKS yarhamukallah. Apa SOSKS itu? Semua orang salah kecuali saya. Apa SOSKS? Siapa yang salah? Kecuali dari mulai istrinya, anaknya, pembantunya, supirnya, karyawannya, anak buahnya, salah semua pokoknya. Yang paling betul cuma dia. Ini kebodohan saya, aib saya, kesalahan fatal saya. Bapak Ibu Abang Kakak, saya ceritakan ini supaya Abang Kakak Ayah Bunda jangan ngulang kebodohan saya. Semakin saya menyalahkan orang, masalah saya makin tak selesai. Saya cari, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Apa pantunnya? Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Jadi dia datang curhat ke saya tuh langsung bilang gini, Ustadz, gara-gara orang itu Ustadz saya kena tipu Ustadz. Habis saya Ustadz. Duit saya dilarikannya, dimakannya begini. Semakin sering menyalahkan orang lain, semakin jauh dari solusi. Nah, mau enggak saya kasih tahu rumusnya? Akhirnya 2012 tuh saya minta sama Allah, ya Allah, gimana caranya aku selesai dari masalah nih? Utang iya, penyakit iya, masalah keluarga iya, gimana cara menyelesaikannya? Coba dengan cara macam-macam tak selesai. Ternyata dapat satu rumus. Selalu manusia kalau punya masalah berharap apa? Berharap apa? Kapan solusi datang? Ya, ikut saya. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Selalu ada solusi setelah introspeksi.
Ayah bunda, materi saya nih pilihan, choice. Abang kakak mau ikut boleh, enggak pun tak ada masalah. Karena tugas saya bukan merubah, tugas saya menyampaikan. Nanti kalau ditanya sama Allah, "Hai Lukman, kau udah ke Pekanbaru?" Udah. Udah kau sampaikan Al-Baqarah 266? Udah ya Allah, pakai infokus, pakai slide, pakai coret-coret. Gimana responnya? Di luar tanggung jawab aku ya Allah. Alam ya'tikum nadhir di Al-Muluk tuh, udah datang yang beri peringatan? Udah ya Allah. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang yang ngasih peringatan, tapi kami bual, kami dustakan. Ustadz tuh enak ya ngomong, dia enggak tahu yang kita rasakan. Wow. Itu di kampung saya. Di mana? Sini enggak ada. Muka-muka baik semuanya. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Jadi kajian ini ayah bunda, kalau kata orang Medan tuh namanya kaji diri. Apa namanya? Menemukan tersangka. Menemukan apa? SMK tuh kajian saya tuh menemukan tersangka. Jadi kalau ayah bunda mau cari ngaji-ngaji ilmu, ngaji-ngaji itu di YouTube banyak. Saya di SMK nih bahas tentang kehidupan sehari-hari. Satu ayat masuk dalam. Bagaimana Allah menjelaskan i'sarun fihi narun. Ada yang menggoncang, ada terpaan keras, ada hembusan kuat yang membuat orang ini bergoyang dan di dalamnya mengandung api. Berarti itu membuat panas rumah tangga. Ruangan ber-AC bisa berkeringat gitu. Mobilnya baru keluaran 2023. Berkelahi suami istri. Hanya gara-gara warna gorden. Di depan anak buah kepala daerah. Bentak-bentak istrinya di depan karyawan. Warna gorden. Sepenting itu ke warna gorden jadi perdebatan. Itu bumbu aja gorden tuh. Allah mau bikin rumah tangganya panas. Kasur tebal, king coil ya. Apa yang mahal? 150 juta, saya pernah nanya. Yang jual pakai jilbab, dibeli saya bilang. Kalau mimpi Rasulullah tiap malam mau saya beli. Kasur mahal, coba bilang. Ayo, punya kasur mahal. Tapi tak bisa tidur nyenyak. Fakta enggak? Ada orang pelor, nempel langsung molor. Pantang jumpa bantal, asal kena bantal hilang. Ada orang tak tidur dari jam berapa, tak tidur berapa hari, gelisah. Sebentar, saya nengok muka-muka ayah nih, diam, ngangguk-ngangguk. Itu apa sih artinya? Pas ke materinya tuh. Hah? Tadi kan saya cerita orang kampung saya. Orang mana? Kampung saya, bukan orang sini. Sini baik-baik semua muka-mukanya nih. Masuk surga semuanya mukanya nih insya Allah. Fa'asobaha yuk. I'sarun. Fihi. Narun. Apa i'sarnya di dalamnya ada apa? Di dalam i'sar ada nar. Hanya masalah kecil. Nanti tutup pintu ya, digembok, berkelahi suami istri. Hanya masalah remeh-temeh. Istri mau pakai baju biru, suami mau pakai baju putih, berkelahi. Benda-benda kecil, remeh-temeh, receh-receh, berkelahi. Tak tegur sama menantu, tak tegur sama mertua, tak tegur sama besan. La ilaha illallah. Di mana kejadiannya nih? Betul enggak ya? Fakta ini. Ada di sini kejadiannya. Saya mancing ya. Kalau hatinya lembut pasti bilang, ya Allah. Tipis Ustadz nih ngomong. Sikit tapi sakit. Apa? Sikit tapi sakit. Saya bilang kaji diri. Nemukan tersangka. Siapa tersangkanya? Akhirnya saya ketemu tersangkanya. Memang Masya Allah. Lama saya nyari. Mana tersangkanya nih? Putar-putar sana saya. Pergi ke Pontianak. Balik lagi ke Malaysia. Keliling se-Indonesia. Dapat saya tersangkanya. Alhamdulillah. Tersangkanya 4 huruf. Namanya... Walah, budak ini rupanya.
Akamsi, anak kampung sini. TMS, tunjukmu ke sorang. Coba diulang. Apa TMS? Ayo semuanya, ayo. 1, 2, 3. TMS. Tunjukmu ke sorang. Itulah tersangkanya. Ustadz, suami saya begini, suami saya. Shh, mulut kau tuh, saya bilang. Sama saya ya kau kayak gini, saya bilang, apa gitu sama suamimu? Pantas dia tak betah, nek lampir di rumah. Habis. Laki-laki, istri saya begini Ustaz. Kau mata, saya bilang. Mata kau tuh gatal, saya bilang. Istri kau tuh cantik. Mata kau tuh gatal, tak betul, saya bilang. Langsung tembak. Melayu kan? Tembak to the point. Saya ini mau poligami Ustaz, mau nikah ini. Bawa sunnah. Sunnah yang lain tak dibawa. Saya tidak nentang poligami, tidak. Tapi mengatasnamakan syariat. Lalu main, saya tidak bela ibu-ibu ya, jangan ngerasa aku bela, tak ada. Saya cerita oknum di kampung saya. Yang kuat, yang mampu, yang bisa, itu syariat halal, silakan pakai. Ada syarat dan ketentuan. Tapi yang saya tak terima, dia main-mainkan poligami. Saya bilang itu poligami, syariat dari Allah. Kau jangan jadikan bahan bergurau. Nanti yang punya syariat marah, selesai kau. Kalau bahasa anak sekarang tuh nanti kena ulti. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Jalankan syariat dengan niat yang benar, caranya salah. Habis masuk parit. Laki-laki jaga mata. Perempuan jaga mulut. Selamat dunia, selamat akhirat. Apa bu? Perempuan jaga apa bu? Ada ibu-ibu enggak di sini nih? Ada perempuan enggak di sini? Jaga apa? Apa? Pegang. Mulut seorang, jangan mulut orang. Apa pegangnya? Makanya perempuan kalau nangis, coba tengok, perempuan kalau nangis gimana? Itu bahasa tubuhnya. Mulut nunjukkan yang bikin dosa paling banyak. Dan dalam dunia ilmu psikologis kan namanya apa? Perempuan tuh paling banyak kata-katanya kan? Minimal 21.000 kata-kata. Kalau tidak selesai hari ini, besok keluar lagi. Maka bapak-bapak kalau kena tembak gitu, sholat, pastikan rokaatnya 2 rokaat dan pastikan ngadap kiblat. Soalnya ada yang pernah istrinya lagi ngomel, dia sholat, salah kiblat kata istri. Perempuan jaga ini. Apa? Laki-laki, supaya kau bisa jatuh cinta kepada orang yang sama berulang kali. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Apa? Jadi apa rumusnya bisa qanaah dengan istri? Apa rumusnya bisa qanaah? Jaga mata. Laki-laki itu aja rumusnya. Kalau kau bisa jaga mata, selamat dunia, selamat akhirat. Perempuan, apa perempuan? Makanya kalau perempuan nangis gimana tadi? Laki-laki kalau nangis, tutup mata. Saya nengok ustadz-ustadz saya, syekh-syekh saya yang ngajar-ngajarkan saya. Maka saya bingung kalau nengok ada laki-laki nangis tutup mulut. Itu laki-laki tulang lunak. Nih, laki-laki yang benar itu kalau ngelap keringat, mohon maaf ya, ini kadang-kadang kena kasih tisu. Saya tidak tahu apa maksud panitia ngasih tisu nih. Suruh berhenti gak atau gimana? Kalau laki-laki yang benar itu kan ngelap ini gini. Laki-laki kayak gini. Tapi kalau laki-laki yang tulang lunak tadi itu ngelapnya. Itu laki-laki presto namanya. Laki-laki apa? Presto. Tahu presto, Pak? Tulang lunak. Melengkung-lengkung budak tuh. Astagfirullahaladzim. Itu namanya bukan laki-laki, Pak. Yang begitu tuh namanya labi-labi. Udah ya, biar enggak tegang ya. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Masih? Boleh lanjut? Masih tertarik? Masih mau tahu endingnya? Ngapa di luar bang? Masuk ya, enggak apa-apa. Oh, memang stylenya di luar gitu ya? Udah paham tadi? I'sorun fihi narun, udah paham? I'sor ada
terpaan, ujian, fitnah, diomongkan orang, dapat berita gosip sehingga kita jadi jelek di mata mertua, kita jadi jelek di mata besan, kita jadi jelek di mata kawan. Wah, i'sar. Fihi narun. Di dalamnya mengandung nar. Maka cara kita merespon kejadian yang sedang terjadi itu akan menentukan skor akhir. Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Cara kita merespon kejadian ini, wah hampir terbang, menentukan skor akhir. Kalau kita responnya dengan panas, dengan reaksioner, dengan temperamental, dengan gelisah, kau kira kau jak bisa? Aku bisa gak serang balik? Wah, fitnah lagi, adu argumen, perang sosmed, goblok bareng kata guru saya. Apa? Itulah kebodohan yang dipertonton. Jadi namanya kebodohan akbar. Keburukan dibalas dengan keburukan. Qurannya ngajarkan idfa billati hiya ahsan. Kalau kau difitnah, kau diam. Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, ini Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kenal tak? Kenal di mana? Tahu Imam Syafi'i? Tahu ya? Imam Syafi'i difitnah. Murid-muridnya tak terima. Biasalah murid kan. Kami tak terima, guru kami kena gini kan. Ngapa? Kalau bahasa sekarang, ngapa guru digini kan, diam jak. Imam Syafi'i itu santai sekali. Jawabnya apa? Kata Imam Syafi'i, Allah saja yang maha sempurna difitnah oleh orang-orang kafir punya anak. Apa? Allah difitnah apa? Nabi Muhammad SAW yang sudah dipuji-puji Allah, laqad wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau punya akhlak yang baik, kau punya apa? Budi pekerti yang luhur. Masih difitnah penipu dan tukang sihir. Apalah lagi cuma Syafi'i. Tadi muridnya udah mau perang, udah siap mau serang balik, dengar gurunya ngomong gitu tak jadi. Kami tak terima guru digitukan. Kata gurunya, aku terima. Allah jadi dibilang punya anak. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustadz gimana caranya supaya kalau orang caci maki kita, kita tuh bisa tenang menghadapinya. Ndak narun, ndak merespon dengan cara api. Saya bilang, tante, bunda, kalau ada orang fitnah kita dan itu tidak benar, saya bilang, ingat-ingat aib dan dosa kita yang asli. Kalaulah orang yang fitnah itu tahu aib yang asli, mana yang lebih banyak? Aib yang asli. Bukan cerita sekarang, aib 20 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, pernah nongkrong di mana tuh loh. Pernah megang botol apa, tahu kan? Yang pura-pura polos gitu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar gak nih? Hah? Yang 20 tahun lalu loh, parkir di mana, bawa siapa tuh? Nah, waktu mau naik atas panggung minta apa tuh? Hah? Ingat gak? Kalau dibongkar Allah cerita itu, kelar ndak hidup lu? Jadi supaya hambar dunia ini, begitu ada orang caci maki, ingat-ingat aib kita yang asli yang sedang ditutup dan masih ditutup Allah. Bayangkan rekam jejak digital itu dibongkar sama Allah. Saya yakin tak ada yang mau datang SMK pagi ini. Saya nengok WA saya tuh, forwarded many times. Tak tahu saya posternya. Sampai yang ngasih tahu saya acara pagi ini, ayah, Ibu Yeni Kamtono, istri wali kota Pontianak, ngasih tahu saya, Ustadz, besok di masjid nih. Ya Allah, saya bilang, jauhnya ke WA nih, berputar kemana-mana sampai masuk ke saya lagi. Yang ngasih tahu saya acara pagi ini, bukan panitia, bukan budak-budak nih. Bu Yeni, istri wali kota, ngasih tahu saya acara tempat ini. Kalau Allah bongkar aib saya, tak ada yang mau datang demi Allah. Betul nggak? Ada yang punya aib nggak di sini? Selain saya. Ada yang punya dosa nggak di tempat ini nih? Oh ada gak? Macam bapak ini banyak dosa gak? Ada dosa? Oh saya kira bulat-bulat tak ada dosa. Oh ada. Yang di masjid ini ada dosa semuanya nih? Oh, saya kira tak ada dosa tadi. Putih-putih saya tengok tadi tuh.
fa asabaha i'sarun fihi narun. Apa endingnya? Fahtarokot, hangus. Apa? Fahtarokot tuh sia-sia, tak bersisa, tak berguna, tak ada harga, tak bernilai, minus, jadi barang rongsokan. Lalu mulai dia bertanya, untuk apa saya berjuang selama ini? Sarang burung walet habis, kebun kelapa sawit hilang, bisnis dibuka cabang di mana-mana kena curi sama maling semua. Yang nyuri finance-nya. Yang nyuri menantu seorang, yang nyuri anak seorang. Fahtarokot, untuk apa aku bangun bisnis selama ini? Sakit atau sakit sekali nih? Hah? Belum mati apa? Belum mati. Anak menantu, anak angkat berebutan harta warisan. Saya mau tanya dulu, betul enggak ayat ini? Pernah nengok kejadiannya? Ada. Bisnisnya 90, 2 bermasalah. 2 yang bikin dia terbang ke Amerika, ke Singapura. Ngapa pakai jet pribadi? Betulkan bisnis yang di sini. 90 bisnisnya, 88 berjalan baik. 2 error. 2 itulah yang bikin dia pusing. Tepuk sebelahnya, astagfirullahalazim. Kenal enggak orangnya? Gimana Pak? Itulah Ustadz. Nah, udah mulai pegang kepala tuh. Dengan mukadimah itulah Ustadz. Nah, berarti apa artinya tuh? Dapat duit atau masalah? Kalau datang ke Ustadz tuh masalah. Apa? Kalau tak ada masalah, keluar negeri jalan-jalan. Gimana cara rumusnya? Kalau ada masalah, datang ke Ustadz. Panjang, Ustadz. Nah gitu, masalah panjang tuh. Kalau agak cepat, Ustadz. Nah itu berarti udah depan pintu debt kolektornya. Tapi kalau bergoyang-goyang, Ustadz, nah gatal itu apa? Ayo, fa'asobaha i'sarun fihi narun fahtarokot. Datanglah angin yang bergoyang, datanglah terpaan isu, terpaan gosip, fitnah, caci maki, prasangka, persepsi, berita beredar kemana-mana. Yang berita itu mengandung api, mengandung perpecahan, mengandung konflik. Kau diam, balas, atau terus berbuat baik. Maka saya bilang sama adik-adik saya di Paskas, kalau kita berbuat karena Allah, coba diulang, jangan pernah berhenti karena manusia. Coba diulang, kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena Allahu Akbar. Nih, biker subuhan. Berbuat karena siapa kita? Jangan berhenti karena manusia. Keikhlasan kita pasti diuji. Kita udah berbuat baik, masih gak dicurigai. Begitulah dunia ini berjalan. Miskin dicaci maki. Coba diulang. Kaya dicurigai. Coba diulang. Miskin dicaci maki. Serba salah Pak. Saya sih gak curhat, cuma ngasih tahu. Itulah yang saya alami. Gak tahu kalau abang kakak ngalami juga. Apa? Miskin dicaci maki. Saya ngomong berbusa-busa, ayo Pak memuliakan anak yatim. Teng langsung bilang, kau minta-minta, duitnya bukan untuk anak yatim, paling untuk kau seorang. Sakit gak gitu kan? 25.000 rupiah. Dia tak nyumbang, tapi ngomong begitu. Kalau tak nyumbang tuh diam lah, gak usah bacot gitu Pak. Apa? Ini gak nyumbang, ngebacot. Sakit hati, tapi saya tak boleh lawan. Memang lagi miskin, pakai motor butut, jelek. Kaya, dicurigai. Kau nih ngurus
anak yatim, katanya kalau nolong agama Allah, kau akan ditolong sama Allah. Udah 3 bulan jalankan infak beras, kau masih pakai motor butut. Nanti kalau aku pakai Alphard, dibilang makan duit umat. Dari mana datangnya? Ustadz kok pakai baju kayak gitu tuh? Mahal-mahal barang-barangnya, duit umat dimakannya. Maka saya tadi kenalkan, saya kerjanya guru ngaji kampung, sampingannya konsultan perusahaan. Saya punya bisnis juga. Supaya tidak jadi fitnah ini, Om. Jelas kira-kira? Tapi mau jelaskan ke manusia, buang-buang waktu. Sama kayak motong air. Tahu motong air? Mana bisa terbelah? Orang yang benci tidak akan percaya, yang mencintai tidak perlu itu. Betul tidak? Jangan jelaskan dirimu, kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang membencimu, tak percaya. Orang yang mencintaimu, tidak membutuhkannya. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat, apa kalimat ayat ini? Kadzalika. Ayo semuanya. Kadzalika. Yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah kata Allah. Kami menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu merenungkannya. Muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Ingat tadi kalimatnya, selalu ada solusi. Coba bilang. Setelah introspeksi. Sip. Oke enggak? Daripada marah-marah. Coba diulang. Mendingan muhasabah. Coba diulang. Daripada makan arang, lebih baik makan ikan jelawat. Daripada ngomongkan orang, lebih baik bersolawat. Ada vokalis internasional saya bawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna
Daripada pakai baju berkerah, lebih baik pakai bajunya si Abah. Daripada marah-marah, mendingan muhasabah. Jadi judul materi kita apa? TMS. Tunjuk muka sendiri. Kalau bahasa orang Pontianak, tunjuk muka seorang. Ya Om ya, bahasa Pontianaknya gitu kan, Melayu gitu Om. Tunjuk muka seorang. Inilah jalan ninja terbaik. Inilah jalan ninjaku. Ustadz, suami saya. Mulut kau tuh. Ustadz, istri saya. Mata kau gatal. Apa? Nunjuk Reza sama Miko dua. Kan TMS. Daripada pakai baju bekerah, lebih baik pakai baju si Abah. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Kadzalika yubayyinullahul ayat la'allakum tatafakkarun. Aku kasih instrumen ini kata Allah. Aku kasih cerita ini supaya kau merenung. Supaya kau berpikir, muhasabah, introspeksi diri, taubat, TMS. Apa? Apa TMS? Jadi babus sabar. Masjid kita nih kan? Babus sabar. Pintu kesabaran. Gimana bisa babus sabar? Supaya terbuka pintu kesabaran, tunjuk muka. Gitu kira-kira. Oke? Jadi kalau ketemu sama saya nanti, Assalamualaikum Ustaz, TMS. Oke. Berarti jamaah babus sabar. Ada hadiah dari Bang Rizal untuk abang kakak semuanya. Hadiah ya. Jangan dilihat barangnya, oke? Lihat orangnya. Lihat ini dikasih sama siapa gitu ya. Jadi Bang Rizal ada hadiah untuk ayah bunda semuanya. Ada hadiah. Ini akadnya untuk jadi doa, jadi pemancing. Nanti Bang Rizal setiap ngasih bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Saya doakan, saya kan lagi safar dengan Bang Rizal. Kami berdua mendoakan ayah bunda yang nanti dapat hadiah ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan Allah untuk bisa sampai ke Baitullah. Haji umroh dengan cara-cara Allah. Di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Itu doa saya pagi ini. Mau? Nanti hadiahnya ambil sama Bang Rizal ya. Nanti hadiahnya dari Bang Rizal. Hadiahnya dari Bang Rizal ya. Nanti Bang Rizal bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di. Jadi ini akadnya doa. Jangan lihat barangnya, tapi lihat doanya. Maka tadi saya bilang daripada pakai baju berkerah, lebih baik pakai baju si Abah. Daripada marah-marah, mendingan muhasabah. Jadi materi kita hari ini apa? TMS. Apa TMS? Oke enggak? Daripada makan arang lebih baik makan ikan jelawat. Daripada ngomongkan orang mendingan kita bersolawat. Dan enggak alang-alang yang solawat artis nasional apa? Nah, beruntung kalau mau bayar, waduh, tak ada waktu. Ya kan? 3 digit lah minimal kalau mau bayar yang ini. Benar, saya enggak bual. 3 digit ya. ABC maksudnya. Tapi ya pagi ini Masjid Babus Sabar dapat hadiah solawat dipimpin langsung oleh Bang Rizal. Mudah-mudahan Bang Rizal sehat ya. Dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Ya kan keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu soleh soleha. Ya. Jadi tadi daripada marah-marah mending muhasabah. Nanti titip. Kalau kurang.
nanti ya. Itu ayah bunda abang kakak semuanya, materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Bisa ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Dan mudah-mudahan materi hari ini ada ilmu yang didapat. Ada sesuatu yang didapat. Allah cuma pengen kita satu aja. Kembalilah. Apa? Apa yang Allah mau? Kembalilah. Baliklah ke masjid. Baliklah ke istri. Baliklah ke pasangan halalmu. Kembalilah ke fitrah aslimu. Jadi orang baik. Tepuk sebelahnya bilang, bang, saudaraku, ayo. Udah cukuplah nakal-nakalnya. Jangan nakal lagi. Apa? Bilang gimana? Jangan nakal lagi. Dah tua, dah tua. Bentar lagi mati. Cukup-cukuplah nakalnya. Apa? Sip ya? Jangan kira yang tua-tua itu tak nakal. Miang, apa? Tapi bukan di sini, di kampung saya. Di mana? Namanya Botuna, bocah tua nakal. Botuna, ya Allah. Nggak nakal sih, cuma lucu dan menggemaskan. Apa bilang sebenarnya? Saudaraku, jangan nakal lagi. Cukup-cukuplah sudah. Bentar lagi mati, apa? Cari bekal untuk mati. Kembalilah, apa? Kembalilah, jadi orang baik. Tetap jadi orang baik, oke? Berusaha kita jadi orang baik, betul tak? Saya doakan yang sedang sedih, semoga Allah bahagiakan. Yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan. Yang sedang sakit, Allah sehatkan. Yang sedang sedih, sedang gelisah, Allah kasih jalan keluar. Yang sedang berbahagia, semoga Allah tambah kebahagiaannya. Yang sedang sehat, Allah tambah kesehatannya. Yang sedang punya penyakit, Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Buat yang sedang punya hajat, niat baik, semoga Allah kabulkan niat dan hajat baiknya. Dibukakan pintu rezekinya, dikasih kehidupan yang tenang, bahagia, berkah, berlimpah, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan soleh, solehah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita istiqomah sampai jannah. Apa? Istiqomah sampai jannah. Mudah-mudahan ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Doanya begitu, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ayo ikut saya semuanya. Ya Allah wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Kami semua itu berarti saya, istri, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Ya Allah wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima Ramadan kita kemarin. Allah jadikan kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Dan mudah-mudahan hari ini 11 bulan yang akan datang, Allah jadikan kehidupan kita lebih baik daripada bulan yang lalu. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai nanti kita menghadap Allah. Amin Allahumma amin. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Oke? Salaman sama samping kiri kanannya, bilang mulai hari ini. Ayo ikut saya, mulai hari ini dan seterusnya kita adalah saudara. Saudara sampai surga. Apa bilangnya sama sebelahnya? Saudara sampai surga. Insya Allah nanti kumpul lagi di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap Bapak Ibu, ada hadiah dari Bang Rizal. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.